Wa sunna li shaimin ramadhana wa ghairihi, disunnahkan bagi orang yang puasa bulan Ramadan maupun lainnya akan makan sahur. Sunnah fi'il majhul, tasahurun naibul fa'ilnya. Jadi disunnahkan untuk makan sahur dulu. Wa ta'khiruhu ma lam yaqa' fi syakkin, dan sunnah menunda makan sahur selama dia tidak terjatuh ke dalam ragu-ragu. Artinya lambat-lambat akan aja makan sahur itu, lambat-lambat akan aja dulu lah sampai kena, tapi jangan sampai juga kelambatan akhirnya ragu-ragu ayin sudah subuh nejar ya kah. Artinya kita disuruh melambatakan, tapi jangan sampai mengakibatkan ragu-ragu. Wa qaunuhu ala tamrin li khabarin fihi, keadaan makan sahur itu atas kurma karena ada hadis padanya itu. Padanya apa? Padanya sahur pakai kurma. Wa yahsulu walau bi jur'ati ma'in, hasillah makan sahur walaupun dengan seteguk air. Artinya hasil pahala, dapat pahala sunat bersahur walaupun menaguk banyu aja, ya kah? Jar Nabi, tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Makan sahurlah kamu walaupun dengan seteguk air, seciduk atau segelas air. Kemudian waktu sahur kapan dimulai? Wa yadkhulu waqtuhu bi nisfil laili, masuk waktu makan sahur itu pada pertengahan malam. Pada pertengahan malam. Wa hikmatuhu at-taqawi aw mukhalafatu ahlil kitabi wajhani. Adapun hikmah makan sahur adalah kuat dulu, mencari kekuatan, maka supaya kuat, menabung kekuatan, mengumpulkan kekuatan pada siang hari untuk siang hari. Atau hikmah lainnya menyelisihi ahlil kitab Yahudi Nasrani. Wajhani, dua versi jawabannya. Wa sunnat tatayyubun waqta saharin, disunnahkan berwangi-wangi waktu sahur. Jadi bagus ya berwangi-wangi. Mandilah aja kita itu supaya sigar, supaya kada makan liur sih. Wa sunnat ta'jilu fitrin, disunnahkan mempersegerakan berbuka. Nah, jadi kalau sahur tadi kita sunnatnya berlambat-lambat, kalau berbuka, kalau sudah yakin sampai waktunya hancapi berbuka. Hancapi di sini bila sudah yakin. Idza tayaqqanal ghuruba, bila dia telah yakin tenggelam matahari. Wa yu'rafu fil umrani wa sahara allati biha jibalun bizawali syu'a'i min a'alil haytani wal jibal. Diketahui tenggelam matahari di area bangunan-bangunan atau di area padang, yang di padang Sahara itu ada bukit-bukit, pegunungan. Dengan apa tandanya? Bizawali syu'a, dengan hilangnya sinar, hilangnya cahaya dari atas bangunan maupun pegunungan. Kan kalau kita di area perkotaan, bangunan kalau ngaranna, area perkotaan bangunan kan tinggi. Ada yang tingginya 10 meter, ada yang tingginya sampai 50 meter. Kita lihat atap bangunan gitu. Kita lihat atapnya, ada sinar di situ. Kalau ada sinar matahari masih ada sinar matahari di bangunan itu. Karena masih kilatan matahari, berarti belum maghrib. Bila hilang sudah sinar yang ada pada atas itu gedung, berarti matahari itu nyata sudah tenggelam. Melihati mataharinya ada kawa. Bangunan nggak ada, bangunan jingkar kita hendak mengeker, ada kelihatan. Tapi kita lihati bangunan karena bangunan di situ
cahayanya, ya kah? Arah cahaya matahari. Nah lihat itu. Oh hilang sudah aja kita cahayanya. Nah berarti tenggelam sudah. Sama tuh misalkan kada di area gedung, umpama di pegunungan. Lihat di gunung tuh, puncak gunungan ada kada kilauan sinar matahari tadi. Masih ada kilauannya, masih siang. Mun sinarnya sudah kadada, berarti sudah maghrib. Walaupun nampak cerah, ya kan? Cerahnya itu bukan berarti sinar ada, tapi hasil indaunya. Ya kan lampu kita anak di bawah lantai, ya kah? Sini masih tarang. Ada indaunya aja kita masih lah, ada indaunya. Mana tadi ya? Wa taqdimuhu 'ala sholati innam yukhsha min ta'jilihi fawatul jamaah. Disunatkan mendahulukan berbuka atas sembahyang jika tidak ditakutkan dari mensegerakannya keluputan berjamaah atau keluputan takbiratul ihram. Namunnya dilanggar ya kah? Makanya dilanggar nih. Pas dilanggar Allahu Akbar aja ya kalau. Sakanya dilanggar ini langsung komat. Artinya menghendaki langsung sembahyangan. Nah, kalau ada yang kita makan dulu walaupun seteguk air, berbuka aja dulu. Sebagai tanda ciri kita berbuka. Minum banyu. Ciri berbuka, kan kada harapan juga kita ketinggalan sembahyang bayam menaguk banyu benar aja, limbah menaguk banyu tadi bawa sembahyang. Nah itu yang afdol tuh gitulah. Jika tidak ditakutkan daripada mempersegerakannya kehilangan berjamaah atau kehilangan takbiratul ihram berserta imam. Wa kaunuhu bitamrinil amri bihi, dan keadaan berbuka dengan kurma karena ada perintah dengan berbuka pakai kurma. Bagusnya itu 3. Amun kada kawa 3 barang sebiji, yang penting ganjil ya kah? Yang penting ganjil. Wal akmal ayakuna bi thalathin, paling sempurna bahwa adalah ia berbuka berbuka pakai kurma dengan 3 biji kurma. Fa in lam yajidhu, jika dia tidak mendapati kurma, fa'ala hasawati ma'in. Jika dia tidak mendapati kurma, maka atas beberapa tegukan air berbukanya. Arti berbukang ini awal yang kita masukkan ke dalam badan. Nah ya kah? Jadi yang pertama itu yang paling pemulaan masuk napa? Kurma. Munnya kurma kadada nyar banyu. Ya kah? Mun banyu ada, kurma ada, nyata kurma. Ya kah? Nyata kurma. Walau min zam-zam, walaupun daripada air zam-zam. Telangkah lah. Ujarilah. Walau min zam-zam, walaupun daripada air zam-zam. Seandainya ada kurma lawan air zam-zam, nyata tetap dihulukan kurma atas air zam-zam untuk simbol berbukanya. Kenapa ya? Karena berbuka pakai kurma ada perintah langsung daripada Nabi. Idza kana ahadukum shaiman falyuftir 'ala tamri, jar Nabi. Fa in lam yajid tamra fa 'alal ma'i fa innahu tahur. Bila ikam Nabi puasa, falyuftir 'ala tamri, berbukalah atas kurma. Artinya awal yang masuk ke badan kita tuh kurma. Jika kada dapat kurma, maka atas air. Maka sesungguhnya itu mensucikan. Nah, itu ya kah? Lalu inilah alasan kenapa jadi kurma didahulukan walaupun tandingannya air zam-zam.
Apalagi bayi pop ice bener aja ya lah. Apalagi bayi boba bener aja. Nah, kalau ta'arada ta'jilu 'alal ma'i wa ta'khiru 'alat tamri, jikalau bertentang-tentangan, bersegera buka atas air, menunda atas kurma. Jadi kita mun aku buka pakai kurma, kada kawa langsung situ sini menghadangi dulu pelayannya menyiapakan. Mun aku pakai banyu sudah di hadapan nah ya. Nah ya lah, mun aku pakai banyu kawa aku bersegera buka. Amun aku menghadang kurma, aku kada dapat lagi bersegera bukanya. Ya kan mempersegerakan berbuka. Jadi kita itu takjil, mempersegerakan berbuka. Maka qaddamal awal fi mastazharu syekhuna. Maka hendaknya dia dahulukan akan yang pertama, yakni air, pada pendapat yang dikemukakan guru kami. Wa qala aidan yazharu fi tamrin qawiyat syubhatuhu wa ma in khaffat syubhatuhu annal ma afdal. Ya jelas pada kurma yang kuat syubhatnya dan air yang samar atau ringan syubhatnya, bahwa air itu lebih afdal, jelas saja sudahlah. Qala syaikhani la syai'a afdalu ba'da tamri ghairul ma'. Kata Syaikhan Ibnu Hajar Imam Romli, tak ada sesuatu pun yang lebih utama sesudah kurma selain daripada air. Jadi urutan nomor 2 tuh memang banyu, ya kah? Faqaulur Ruyani al halwa afdalu minal ma'i dhaifun. Adapun pendapat Ar-Ruyani yang mengatakan manisan lebih utama daripada air, itu lemah pendapat Sidin. Yang madahakan yang manis-manis utamakan di atas air, itu lemah. Artinya tetap air nomor 2. Kaqaulil Azra'i az-zabibu akhi tamri wa inna ma dzakarahu li tayassurihi ghaliban fil Madinah. Sebagaimana perkataan Azra'i, zabib itu, anggur kering itu saudaranya kurma. Dan sesungguhnya beliau menyebutkan ini karena mudah didapat, umumnya di kota Madinah. Wa yusannu ayyakula akibal fitri Allahumma. Nah, jadi ingat akibal fitri lah. Disunnahkan dia membaca usai berbukanya. Artinya berbuka dulu. Jadi sebelum berbuka bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pas sudah berbuka, tak tetaguk banyu, tak temakan kurma sebiji, hanyar Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nah itu ya kah? Itu bacaannya. Jadi membacanya kapan? Akibal fitri. Apa arti akibat? Sausai berbuka. Bukan sebelum berbuka. Sausai berbuka. Arti sausai ini tuh jadi kita tuh selang beberapa saat setelah kita membuka puasa kita bacaan itu langsung. Ada kita aja nih ya Allah, Allahumma lakam sumtu ya kalau dah berapa tahun mengamalkan berapa tahun sudah mengamalkan, kalau sudah merubah kebiasaan yang sudah mendarah daging itu. Akibal fitri ya kah? Akibal fitri. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa yazidu man aftara bil ma. Orang yang menambah orang yang berbukanya dengan air, dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Dhahabaz zama', apa artinya tadi? Allahumma laka sumtu, ya Allah karena engkau ulun berpuasa, atas rizki engkau ulun berbuka. Dan hendaknya menambah orang yang berbuka pakai air, telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, telah nyata pahala insyaallah ta'ala. Nah ini bacaannya lah. Wa sunnah ghuslun an nahwi janabatin qabla fajrin, disunatkan mandi daripada seumpama junub, umpama mandi besar, mandi wajib dilakukan sebelum subuh, sebelum fajar. Sebelum
fajar. Kenapa jadi sunat? Jadi Allah yasilal ma'u ila batini nahwi udunihi au duburihi, agar tidak sampai air itu ke dalam seumpama telinga atau duburnya. Yang kan mandi wajib tuh hendak dihimat. Kalau tuh kubuyannya ya Allah basuhannya supaya kada was-was. Sebab walaupun dalam hukum mandi itu seandainya kemarin kita jelaskan ya Allah amun kemasukan kada bata, tapi yang kemasukannya itu pada perbuatan yang kita diperintah. Seperti kubuyan pertama, kubuyan kedua, kubuyan ketiga. Musyah kita waktu kubuyan keempat termasuk walaupun kita niatnya mandi wajib, tapi kubuyan empatnya itu sudah kada lagi diperintah. Nah, maka batallah dia puasa. Nah, makanya tadi disuruh napa? Sebelum fajar. Anak bekantut dalam banyu kayalah terserah ya lah. Qala syekhuna wa qadiyatuhu anna wusulahu lidzalika mufattirun wa laysa umumuhu muradan kama huwa zahirun akhdan mimma marra anna sabaqa ma'inah wil matmadatil masyru' aw ghaslil famil mutanajjis la yufattiru li udrihi fal yahmal hada ala mubalaghatin manhiyin anha. Kata guru kami pahamannya bahwasanya sampainya air kepada demikian membatalkan. Padahal kata-kata umum itu tidak dimaksud. Padahal keumumannya itu tidak dimaksud sebagaimana zahir tulisan. Karena memahami dari keterangan lalu bahwasanya kemasukan air seumpama kumur-kumur yang disyariatkan atau membasuh mulut yang bernajis, itu kemasukan air semacam itu tidak membatalkan, mengiftarkan karena uzurnya, karena uzur. Fal yuhmal hada, maka ditafsiri hada pernyataan ini ala mubalaghatin manhiyin, atas tindakan berlebihan yang dilarang daripadanya. Kenapa? Jadi sidin menyuruh mandi sebelum subuh, ya kan? Supaya jar kada masuk banyu ke dalam telinga, ke dalam burit. Maka jar munnya kemasukan banyu ke dalam telinga, ke dalam burit, walaupun mandinya siang kada batal puasa. Kada batal munnya normal, munnya bahimat mandinya tetap batal. Sedangkan orang mandi wajib itu rajin hendak bahimat, basumbalit kayang dan sebagainya ya. Wasunna kapu nafsin anta amin fihi syubhatun, disunatkan menahan diri dari makanan yang di dalamnya syubhat. Apa arti syubhat? Ada tanda tanya apakah halal atau haram, ya kah? Artinya kada kawa meyakini halal 100%, kada kawa jua memastikan ini haram 100%. Subhat ngarannya. Wama bainahuma syubhat. Antara halal haram itu adalah syubhat. Jangan makan yang subhat lah. Ada aja yang nyata-nyata halal. Wa syahwatin mubahatin min masmu'in mabsurin, dan menahan daripada syahwat yang dibolehkan. Syahwat keinginan nafsu tapi walaupun dibolehkan, min masmu'in daripada yang didengar, wa mabsurin dan yang dilihat. Mendengar yang nyaman lagu lah ya, qasidah ya kalau lah, maka boleh mendengar itu nyaman. Nyanyian yang tanpa musik. Nah, ya lah. Nyanyian yang tanpa musik. Ya kalau orang bernyanyi, nyanyian, kalau musik kan haram. Ya lah musik mazhab Syafi'i
haram. Walaupun di YouTube itu bertebaran musik halal aja ya kan. Tapi kita jangan, namun kalau menghindari tetap mengatakan musik itu haram, walaupun amalakan kadakawa 100%. Paling kada dulu kita dalam bersikap muntung kita tetap konsisten mengatakan itu haram, ya kan? Walaupun amalakannya kadakawa 100%. Jangan sampai kita mentang-mentang kita mengamalkan musik lalu ngotot mencari dalil musik itu halal alias boleh. Sama lawan misalkan khamar misalkan seorang minum khamar lalu mencari-cari dalilnya yang mengatakan khamar itu boleh. Orang yang minum khamar kan minum yang haram ya kalau tah. Nah, maka janganlah sampai terbawa mengatakan khamar itu halal. Biarlah dalam minum tetap minum seandainya, tapi minum udah boleh juga. Seandainya minum kada koba ampih, biar aja jangan sampai muntung mengatakan khamar itu halal, ya kah? Jangan sampai muntung mengatakan khamar itu halal. Tapi khamar itu nyata haramnya. Kalau musik kan mukhtalaf fihi, diperselisihkan ulama, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Tapi jelas mazhab Syafi'i di kitab-kitab Syafi'i mananya aja, kitab Syekh Nawawi Al-Bantani kah, itu jelas mengatakan haram ya. Nah, karena permasalahan ini masalah yang diperdebatkan, masalah ini adalah masalah yang diperdebatkan oleh ulama. Maka ketika ada orang yang main musik di rumah dalam kamar sorongan ialah kada membuat keonaran, maka kita kada boleh je kita gitu apa tuh menggerebek. Nah ya kada boleh menggerebek ke rumahnya karena ada pendapat yang membolehkan bermain musik. Kada boleh kita menggerebek rumahnya kalau pininya pakai pendapat yang membolehkan. Adapun yang di konser itu haramnya tidak hanya musiknya, tapi campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang yang nonton ini sambil mabuk-mabuk. Jadi bukan lagi musiknya, tapi yang ada di sekitarannya. Lalu berkonser itu diharamkan. Kenapa jadi konser itu diharamkan? Karena dia sumber dalam kemaksiatan yang ada di depan panggungnya. Seandainya tadi dalam kamar, di rumah soronganan kada mengganggu orang, ya kayak gila sendiri, heboh sendiri, tertawa sendiri ya kan. Orang kada jadi masalah, tapi manakala itu menjadi sumber biangnya kemaksiatan, itulah haramnya. Inilah yang kenapa jadi ulama-ulama dulu itu mengharamkan musik, karena musik itu hiburan yang pada masa itu hiburan inilah yang mengundang maksiat. Karena dalam musik itu kadang-kadang laki-laki perempuan kumpul. Dalam musik itu joget-joget yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya kan? Dalam musik itu orang-orang minum minuman keras. Nah, lalu ada ya Allah yang menggunakan musik itu sebagai alat dakwah. Alat orang ngajak kepada Allah. Tanpa konser, ini cukup pencipta musik aja bulah karya. Ya kalah. Kadang mau ulah konser yang mengumpulkan banyak orang. Tapi lagunya didengar dengan niatan itu, nah boleh jadi inya mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, sulit adalah. Tapi kalau yang kita bicara musik ya tetap kita konsisten dengan mazhab Syafi'i haram gitu aja itu sudah ya lah. Tapi mun ada orang main musik di higa rumah tanpa ada mengganggu, tanpa ada mabuk-mabukan, sekedar main musik aja ya lah. Dan kata-kata musik yang dikeluarkan nyanyiannya pun bukan cinta satu malam, bukan lagu keong racun ya kan. Lagu opik umpama biarkan aja nya.
Tapi ulama-ulama Bahari kalau ditanya aja Gus Baha, apa hukumnya main musik? Yang jelas kurang kerja, yang jelas kurang kerjaan ya sih, dan kekurangan gawian. Itu pun yang jelas dulu aja sih, Den. Nah, jadi sampai mana tuh aku tadi? Hilang jauhnya mahayalnya. Wa masiti bin wasyammihi, dan di sunat agar menahan diri untuk mengenakan wewangian dan menciumnya. Jadi bulan puasa itu bagus kita menahan diri untuk tidak memakai wangi-wangian dan menahan diri untuk tidak menghingut yang harum yang bau-bau lah guru ya. Intinya jangan baastilah menghingut ya kah? Jangan baastilah memakai dan mencium. Mencium kadang jadi masalah. Ini pasti menghingut ya. Dia mulai jadi melempok kan. Walau ta'aradut karahatu masitib lis-shaim waraditib. Jikalau bertentang-tentangan makruh mengenakan wewangian bagi orang yang berpuasa dan menolak wewangian, fajtinabul masyi aula, maka menjauhi mengenakan wewangian lebih utama. Li'anna karahatahu tuaddi ila nuqsanil ibadah, karena makruhnya itu mengantarkan kepada berkurangnya nilai ibadah. Qala fil hilyati al-aula lis-shaimi tarkul iktihal. Kata pengarang kitab Al-Hilyah Hilyatul Ulama namanya kitabnya lah. Pengarang kitabnya Hilyatul Ulama. Pengarangnya Muhammad bin Ahmad. Berarti berkata Muhammad bin Ahmad ya lah tulisannya itu ya lah. Berkata Muhammad bin Ahmad di dalam Hilyatul Ulama. Al-aula lis-shaim tarkul iktihal. Lebih utama bagi orang yang berpuasa itu meninggalkan bercelak, kada bercelak. Kenapa? Karena ada pendapat yang mengatakan mata ini salah satu jauf. Apa arti jauf? Yang mana bisa kalau ada sesuatu yang masuk dari mata bisa batal puasa. Tapi itu pendapat nomor 2. Tapi kalau pindah bujur, ya walaupun nomor 2 kita kada tahu yang bujur kan yang bujur di sisi Allah. Kita kada tahu siapa yang bujur. Kalau pindah itu bujur, maka dari itu jangan bercelak waktu bulan puasa, siang puasa maksudnya, siang puasa. Walaupun dalam keyakinan kita bercelak itu kada batal. Kada batal. Wa yukrahu siwakun ba'da zawalin wa qabla ghurubin, dimakruhkan bersiwak sesudah gelincir matahari nih. Sesudah tengah hari, sesudah zuhur makruh siwak. Apalagi wa qabla ghurubin, sebelum tenggelam matahari parak benar sudah maghrib makruh. Wa inna ma au akala karihan nasian, meskipun dia tidur terguring lalu menyisakan liur basi yang sangat membahana atau dia makan yang berbau, yang makannya kenapa guru makannya atau dia makan tuh batal guru ya sudah ya, atau dia makan nasian lupa. Jadi nasian tuh maknanya lupa lah, jangan nasi maknanya. Atau dia makan yang berbau hal keadaan lupa. Makan apa? Makan jengkol. Makan jengkol dalam keadaan lupa, kan bisa bau nih, bau. Tapi makannya kada ingat kan batal lah puasa. Kada ingat. Kada ya lah. Tapi tuduhan miring banyak deh, fitnah. Fitnah banyak, men pender bau jengkol. Pender lawan kawan bau jengkol, tadarusan Quran siang-siang bau jengkol. Lalu jar kawan ngene apa nih bau jengkol. Ya kah? Apakah sunat siwak? Kada disunat, tetap kada disunatkan. Qala jam'un, kata sekelompok daripada ulama, lam yukrah, tidak dimakruhkan bersiwak. Bal yusannu,
intaghayyara famu binahwi namin, justru disunnatkan jika barobah mulut dengan seumpama tidur. Ini kata sebagian ulama. Kata Ibnu Zubair, kata Ibnu Ruslan, ammastiyaku shaimin ba'da zawal fakhtiralam yukrah wa yahrumul wisal. Adapun bersiwak orang yang berpuasa sesudah gelincir matahari, fakhtira, dipilih pendapat lam yukrah, tidak dimakruhkan kalau terjadi perubahan mulut itu dengan sebab tidur. Ya tadi bau diurbasi membahana, ya kan. Kenapa jadi siwaknya ini makruh? Apa ya? Kan ada dalil la khalufu famis shaim yaumal qiyamah atyabu indallah min rihil miski. Bau mulutnya orang berpuasa pada hari kiamat atyabun itu maknanya lebih besar pahalanya daripada harus menghilangkan baunya. Kan menghilangkan bau mulutnya itu berpahala. Ya kalau dah berharum-harum itu berpahala, berharum-harum itu bagus. Tapi membiarkan mulut orang yang berpuasa tetap seadanya itu dianggap lebih bagus di sisi Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.